chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Mei 2025, sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria berseragam tempur militer Rusia di wilayah konflik Ukraina Timur. Ia adalah Satria Artakumbara, mantan prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Ia meninggalkan dinas tanpa izin pada Juni 2022 dan telah dipecat secara tidak hormat melalui putusan pengadilan militer. Kemunculannya membuktikan bahwa perekrutan tentara bayaran di tiap negara memang benar-benar ada, bukan hanya sekedar kabar burung. Dia menambah daftar panjang personel militer yang memilih terlibat dalam konflik bersenjata sebagai tentara bayaran. Dalam 2 dekade terakhir, kelompok seperti Wagner Group dan Blackwater menjadi aktor penting dalam perang modern, menggantikan peran militer reguler dalam berbagai operasi tempur dan misi-misi rahasia. Menjadi tentara bayaran adalah pilihan ekonomi. Banyak dari mereka adalah mantan tentara aktif, anggota pasukan cadangan, atau individu bersenjata yang kehilangan pekerjaan setelah konflik berakhir. Gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari standar militer, terutama di zona perang. Tawaran pendapatan yang tinggi ini tentu saja menarik bagi militer reguler atau paramiliter yang mengejar ekonomi. Rekrutmen dilakukan secara tertutup, menggunakan jaringan pribadi, jalur perantara, dan perusahaan keamanan swasta yang beroperasi lintas negara. Ada 2 nama besar dalam bisnis tentara bayaran ini, Blackwater dan Wagner Group. Blackwater adalah perusahaan kontraktor militer swasta Amerika Serikat, sedangkan Wagner Group adalah perusahaan militer swasta dari Rusia. Wagner biasanya merekrut tentara bayaran dari veteran perang, personel militer aktif, hingga narapidana. Mereka menawarkan imbalan berupa uang tunai hingga pembebasan hukuman bagi para narapidana. Sementara Blackwater merekrut secara lebih formal, melalui kontrak legal yang didukung oleh pemerintah atau swasta, dengan basis operasi di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Gaji para serdadu bayaran ini memang menggiurkan, karena jelas lebih tinggi dari penghasilan militer reguler. Dan inilah faktor utama yang mendorong banyak individu bertaruh nyawa bergabung dengan perusahaan militer swasta ini. Wagner Group menawarkan gaji sebesar 2.000 sampai 3.500 US dollar per bulan untuk tentara biasa. Sementara untuk komandan lapangan menerima 5.000 hingga 8.000 US dollar per bulan. Ada juga program bagi narapidana Rusia yang dijanjikan bebas hukuman dan gaji 2.000 US dollar per bulan setelah 6 bulan bertugas. Sebagai pembanding, gaji prajurit reguler Rusia biasanya hanya berkisar 300 hingga 500 US dollar per bulan. Sedangkan Blackwater saat operasi di Irak dan Afghanistan diketahui membayar sebesar 600 sampai 1.000 US dollar per hari. Untuk personel senior biasanya bisa membawa pulang hingga 20.000 US dollar per bulan. Angka ini jauh di atas gaji militer Amerika yang saat itu hanya sekitar 2.500 hingga 3.000 US dollar per bulan. Perbedaan ini menjelaskan kenapa banyak orang lebih memilih kontrak beresiko tinggi dibandingkan tugas militer biasa. Tentara bayaran berasal dari berbagai negara, tergantung kelompok dan wilayah operasinya. Wagner Group sebagian besar merekrut warga Rusia, termasuk mantan tentara dari negara-negara bekas Uni Soviet seperti Belarus, Serbia, dan Armenia. Sementara Blackwater merekrut dari Amerika, Inggris, Kanada, Australia, serta Afrika Selatan, dengan tambahan personel lapis bawah dari Nepal dan Filipina.
Meski yang terkenal adalah Blackwater dan Wagner Group, tapi ada beberapa negara lain yang terkonfirmasi juga memiliki kontraktor militer swasta. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi biasanya menggunakan ex-tentara Kolombia. Sementara Turki merekrut veteran militernya sendiri dan kelompok milisi Suriah pro Ankara. Dalam banyak kasus, kualifikasi tempur lebih penting daripada asal kebangsaan. Selama seseorang bersedia bertempur dan mengikuti kontrak kerja, dia bisa masuk ke jaringan tentara bayaran global. Meskipun tidak menggunakan sistem kepangkatan militer formal seperti jenderal, kolonel, ataupun letnan, organisasi tentara bayaran ini tetap memiliki struktur komando yang fungsional. Dalam perusahaan seperti Wagner atau Blackwater, jabatan ditentukan berdasarkan peran operasional dan pengalaman tempur, bukan pangkat institusi. Posisi seperti Field Commander, Team Leader, atau Operation Supervisor menjadi standar dalam pembagian peran di lapangan. Penugasan biasanya ditentukan dari latar belakang militer sebelumnya, lama pertempuran, dan keahlian-keahlian khusus seperti penembak jitu, demolisi, atau intelijen lapangan. Struktur ini bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan pergantian posisi secara cepat tergantung kondisi medan tempur. Puncak struktur komando diisi oleh pendiri perusahaan. Merekalah yang mengatur kebijakan operasi, seperti Erik Prince di Blackwater atau Dmitry Utkin di Wagner. Di bawahnya terdapat unit komando lapangan yang membawahi beberapa tim tempur atau satuan-satuan kecil. Setiap tim biasanya terdiri dari 5 hingga 10 orang dengan satu pemimpin unit. Tak jarang personel dengan peran teknis seperti analis drone, operator komunikasi, atau logistik memiliki posisi yang setara dengan komandan taktis, tergantung pada kerumitan operasi. Dengan tidak adanya sistem kepangkatan formal memberi fleksibilitas bagi para prajurit bayaran ini. Tapi ini juga menyulitkan karena tidak ada garis komando resmi seperti dalam struktur militer negara. Bergabung dengan mercenary, sebutan untuk para prajurit bayaran itu, sama artinya dengan menandatangani kontrak tak tertulis dengan kematian. Para mercenary ini sudah paham akan resiko yang mereka hadapi. Tidak seperti tentara resmi negara yang dilindungi hukum internasional, tentara bayaran tidak memiliki status hukum yang jelas dalam Konvensi Jenewa. Jika tertangkap musuh, mereka tidak dianggap sebagai kombatan sah, tidak punya hak dilindungi sebagai tawanan perang. Mereka bisa disiksa, dihilangkan, bahkan dieksekusi di tempat tanpa konsekuensi hukum bagi pihak musuh. Dalam konflik seperti di Suriah, Ukraina, atau Afrika Tengah, banyak tentara bayaran yang menghilang secara misterius. Mereka sengaja hilang atau dihilangkan karena beberapa misi yang gagal atau hanya karena dianggap terlalu tahu banyak rahasia. Karena mereka bekerja di wilayah abu-abu, kematian mereka jarang dilaporkan secara resmi, dan jenazahnya pun sering tak pernah kembali ke keluarga masing-masing. Resiko terbesar bukan hanya dari musuh, tapi juga dari pengkhianatan internal. Dalam grup seperti Wagner dan Blackwater atau perusahaan-perusahaan kecil tentara bayaran di Afrika, loyalitas mutlak adalah harga mati. Jika ada indikasi berkhianat, membocorkan informasi ke pihak luar, atau mangkir dari perintah operasi, konsekuensinya bisa brutal, disiksa, dieksekusi, atau dikorbankan dalam operasi palsu. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah beredarnya video eksekusi seorang mercenary oleh Wagner karena dituduh membelot ke Ukraina. Dalam rekaman itu, pria yang menyebut namanya Yevgeny Nuzin itu diperlihatkan dengan kepala ditempel di dinding bata. Dia diculik di Kiev pada 11 Oktober 2022 dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Dia dipukul dengan palu di depan kamera. Videonya dijadikan peringatan bagi yang lain. Di dunia tentara bayaran tidak ada hukum, tidak ada pengampunan, hanya ada kontrak nyawa. Sekali masuk, tidak ada jalan pulang yang benar-benar aman. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, tentara bayaran dijadikan tumbal politik atau bisnis gelap. Mereka dikirim ke misi mustahil bukan untuk menang, tapi untuk dibantai.
Strategi ini biasanya dipakai supaya bisa menjadi alasan pembenaran untuk serangan lanjutan atau demi menyembunyikan sebuah operasi ilegal. Mereka bisa ditempatkan di daerah konflik tanpa dukungan logistik, tidak ada evakuasi, dan tidak tercatat secara resmi. Ketika mati, nama mereka tidak pernah muncul di laporan media atau militer, seolah mereka tidak pernah ada. Beberapa bahkan tidak dibunuh oleh musuh, melainkan oleh rekannya sendiri atas perintah komandan untuk membersihkan bukti. Dalam operasi hitam yang melibatkan perdagangan senjata, penambangan ilegal, atau kudeta diam-diam, tentara bayaran sering berakhir sebagai alat pakai buang. Dipakai saat dibutuhkan, dibuang saat dianggap tidak diperlukan lagi. Dalam konflik berskala kecil dan terbatas, terutama di wilayah dengan struktur negara yang lemah, tentara bayaran berpotensi menggantikan fungsi militer resmi. Mereka lebih fleksibel, tidak terikat pada konstitusi, dan tidak menimbulkan beban politik bagi negara yang menggunakannya. Pola-pola ini sudah terlihat di Afrika Tengah, Timur Tengah, dan beberapa wilayah pasca konflik di Asia. Jika tren ini terus berlanjut, masa depan perang tidak lagi didominasi oleh tentara nasional, melainkan oleh aktor-aktor bersenjata swasta yang bekerja atas dasar kontrak, kepentingan ekonomi, dan loyalitas politik yang dibentuk di luar mekanisme pertanggungjawaban publik. Blackwater didirikan pada 1997 oleh Erik Prince, seorang mantan perwira pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat. Dia mendirikan fasilitas pelatihan militer swasta di North Carolina dengan tujuan menyediakan jasa keamanan khusus di luar struktur militer resmi. Ide bisnisnya sederhana, mengisi kekosongan antara kebutuhan militer pemerintah dan keterbatasan pasukan aktif. Perusahaan ini memiliki lapangan tembak terbesar di Amerika dan danau untuk pelatihan angkatan laut. Mereka juga memiliki personel senior yang berasal dari CIA atau dari latar belakang militer lainnya. Mereka juga menjalin hubungan dekat dengan lembaga-lembaga federal. Berbagai sumber menyatakan asal-usul nama Blackwater berasal dari rawa-rawa di sekitar markas perusahaan itu. Tapi ada juga yang menyebut nama itu diambil dari kode Navy SEAL untuk operasi hitam. Ketika Amerika meluncurkan perang global melawan teror pasca serangan 11 September 2001, Blackwater mendapatkan kontrak besar dari Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri. Mereka dipercaya mengawal diplomat, melindungi pangkalan, dan menjalankan operasi pengamanan bersenjata di zona-zona konflik. Antara tahun 2003 hingga 2009, Blackwater telah menjadi simbol privatisasi perang modern. Di Irak dan Afghanistan, mereka beroperasi layaknya unit militer profesional, lengkap dengan senjata berat, kendaraan lapis baja, dan sistem komando tersendiri. Blackwater beroperasi dengan sistem kontrak legal yang ditandatangani bersama lembaga pemerintah, terutama Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Tapi dalam prakteknya, mereka menjalankan tugas-tugas militer non-tempur seperti pengawalan, pengamanan aset, hingga pelatihan pasukan lokal. Di lapangan, batas antara fungsi militer dan sipil menjadi kabur. Operasi mereka tunduk pada hukum Amerika, namun celah hukum sering dimanfaatkan karena aktivitasnya terjadi di luar yurisdiksi negara. Meskipun berada di bawah pengawasan kontrak, efektivitas dan kontrol atas tindakan mereka di lapangan kerap dipertanyakan. Reputasi Blackwater mulai runtuh setelah insiden di Nisour Square, Baghdad tahun 2007. Saat itu, personel Blackwater menembaki warga sipil dan menewaskan 17 orang. Peristiwa ini menimbulkan kecaman internasional dan mendorong pemerintah Amerika mengevaluasi ulang kontrak-kontrak mereka. Meski sempat berganti nama menjadi XA Service dan kemudian menjadi akademi, inti bisnisnya tetap berjalan, menyediakan pasukan bersenjata untuk keperluan militer, diplomatik, dan korporasi. Sementara Wagner Group datang belakangan. Mereka berdiri sekitar tahun 2014 bersamaan dengan konflik di Ukraina dan pendudukan Rusia atas wilayah Crimea. Kelompok ini didirikan oleh Dmitry Utkin, mantan perwira Badan Intelijen Rusia.
Mereka didanai oleh Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Meskipun tidak tercatat secara resmi dalam struktur militer Rusia, Wagner beroperasi sebagai pasukan proksi. Mereka menjalankan misi tempur di luar wilayah hukum Rusia, terutama di medan yang menuntut keterlibatan militer tanpa tanggung jawab negara. Keberadaan mereka pertama kali terdeteksi melalui laporan-laporan aktivitas tempur di Ukraina Timur, di mana sejumlah besar pasukan tak berseragam terlibat dalam pertempuran. Dalam waktu singkat, Wagner memperluas operasinya ke Suriah, Libya, dan sejumlah negara Afrika. Di Suriah, mereka membantu pemerintah Bashar al-Assad merebut kembali wilayah dari oposisi bersenjata, termasuk dengan mengamankan ladang-ladang minyak. Di Afrika Tengah dan Sudan, mereka disewa untuk menjaga tambang emas dan berlian, sekaligus melatih militer lokal. Tidak seperti Blackwater yang terikat pada kontrak negara dan tunduk pada tekanan publik, Wagner beroperasi dalam kerahasiaan penuh, tanpa regulasi yang jelas. Meski begitu, keberadaan mereka justru diterima oleh sejumlah rezim di Afrika yang membutuhkan kekuatan bersenjata tanpa campur tangan politik internasional. Wagner beroperasi tanpa kontrak resmi, tidak terdaftar sebagai entitas legal dan tidak mengakui afiliasi langsung dengan Rusia. Namun, berbagai dokumen dan investigasi menyebutkan keterlibatan langsung lembaga-lembaga negara Rusia dalam pendanaan dan logistik mereka. Tidak seperti Blackwater yang dibayar dalam bentuk mata uang dan terikat pada anggaran publik, Wagner kerap memperoleh imbalan dalam bentuk konsesi sumber daya alam seperti tambang emas, minyak, atau berlian. Wilayah operasi mereka adalah negara-negara yang lemah secara politik dan rentan terhadap konflik seperti Suriah, Libya, Mali, Sudan, dan Republik Afrika Tengah. Di medan tersebut, Wagner menjalankan misi tempur langsung, membackingi rezim berkuasa, dan mengelola keamanan wilayah-wilayah strategis. Rusia dan Amerika memilih menggunakan tentara bayaran seperti Blackwater dan Wagner Group karena mereka bisa melakukan operasi militer secara rahasia tanpa melibatkan langsung militer resmi. Dengan begitu, pemerintah bisa menghindari tekanan politik dan hukum internasional jika operasi tersebut melanggar HAM atau hukum perang. Jika terjadi pelanggaran, negara bisa berdalih bahwa itu bukan tindakan resmi dari militer mereka, melainkan tindakan pihak ketiga. Selain itu, memakai tentara bayaran lebih fleksibel dan cepat dibandingkan prosedur militer konvensional yang rumit. Mereka bisa langsung dikirim ke zona konflik tanpa perlu persetujuan dari parlemen. Mereka dibayar sesuai misi. Jika ditelaah, biaya jangka pendeknya mungkin lebih tinggi, tapi secara politis dan strategis lebih menguntungkan karena meminimalkan risiko kehilangan tentara negara dan menjaga citra pemerintah di mata dunia. Baik Blackwater maupun Wagner digunakan sebagai alat perluasan pengaruh oleh negara asalnya. Amerika Serikat menggunakan kontraktor militer untuk mengurangi kehadiran pasukan resmi demi menghindari tekanan politik dalam negeri dan mempertahankan kepentingan strategis di Timur Tengah dan Asia Tengah. Sementara Rusia memanfaatkan Wagner untuk membuka jalur pengaruh di wilayah yang selama ini didominasi Barat, khususnya di Afrika dan Eropa Timur. Dengan memakai tentara bayaran, kedua negara dapat menjalankan operasi luar negeri tanpa konsekuensi diplomatik secara langsung. Model ini memperluas ruang konflik bersenjata, di mana aktor bersenjata non-negara mengambil alih fungsi militer konvensional, tapi tanpa pertanggungjawaban yang jelas di mata hukum internasional. Faktanya sekarang, model operasi Wagner dan Blackwater ini telah menarik perhatian sejumlah negara lain. Mereka ikut meniru apa yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia. Turki membentuk Sadat, sebuah organisasi militer swasta yang beroperasi di Suriah dan Libya dengan pola serupa, mendukung kepentingan negara di medan tempur melalui jalur tidak resmi. Uni Emirat Arab dilaporkan merekrut pasukan bayaran asing termasuk mantan tentara Amerika Latin untuk bertempur dalam konflik di Yaman. Sementara Cina mulai mengembangkan perusahaan keamanan swasta yang bertugas mengamankan proyek-proyek infrastruktur di bawah skema Belt and Road Initiative, terutama di Afrika dan Asia Tengah. Di Afrika, perusahaan keamanan swasta terkemuka Cina seperti Highway,
Kunlun Lion Security dan Frontier Service Group beroperasi di wilayah yang relatif stabil mulai dari Mesir hingga Kenya dan Uganda. Meskipun belum seagresif Wagner dan Blackwater, pola ini menunjukkan bahwa model tentara bayaran telah menjadi bagian dari strategi luar negeri negara-negara besar. Kehadiran tentara bayaran berdampak langsung pada peran dan posisi militer reguler. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada tentara bayaran dapat melemahkan struktur militer nasional dan mengaburkan batas antara operasi negara dengan operasi komersial. Dunia kini menghadapi bentuk baru kekuatan bersenjata, tidak berbendera, tidak berideologi, tetapi memiliki kekuatan tempur, akses ke sumber daya, dan pengaruh politik. Dalam banyak konflik, mereka bukan lagi aktor pinggiran, melainkan pemain utama di balik layar yang menentukan arah perang. Dmitry Valeriyevich Utkin adalah mantan perwira elit intelijen militer Rusia yang menjadi tokoh sentral di balik berdirinya Wagner Group, kelompok tentara bayaran yang menjadi alat operasi senyap Kremlin di berbagai zona konflik. Meski tak lagi berseragam militer, ia menjalankan misi yang efeknya setara dengan keputusan negara. Utkin lahir pada 11 Juni 1970 di kota Asbest, Sverdlovsk, Rusia. Setelah menempuh pendidikan militer di Leningrad Suvorov Military School, ia masuk ke GRU, Badan Intelijen Militer milik Rusia. Karirnya berkembang di Satuan Pasukan Khusus GRU Spetsnaz. Ia mencapai pangkat letnan kolonel dan bahkan pernah menjabat sebagai komandan Brigade Spetsnaz kedua di Pskov, salah satu unit tempur paling rahasia di Rusia. Di kalangan rekan-rekannya, Utkin dikenal pendiam, disiplin, dan memiliki ketertarikan pada ideologi Nazi. Ia mendapat julukan Wagner karena kekagumannya pada komposer Richard Wagner, sosok yang diasosiasikan dengan budaya Jerman era Hitler. Kelak, julukannya itu menjadi nama dari kelompok tentara bayaran yang dipimpinnya. Pada awal tahun 2010, Utkin keluar dari dinas aktif dan bergabung dengan Moran Security Group, sebuah perusahaan keamanan swasta Rusia yang beroperasi di sektor pelayaran. Ia kemudian terlibat dalam proyek paramiliter baru yang disebut-sebut sebagai kelanjutan dari Slavonic Corps, yakni unit tentara bayaran Rusia yang gagal dalam operasi di Suriah. Dari sinilah cikal bakal Wagner Group dibentuk. Sejak pertengahan 2015, pelatihan Wagner Group berlangsung di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan, dekat basis pelatihan militer GRU di desa Molkino. Wilayah itu berbatasan langsung dengan markas Brigade Spetsnaz ke-10 yang menandakan kedekatan Wagner dengan institusi militer resmi. Wagner Group mulai aktif dalam konflik Ukraina Timur pada tahun 2014. Dengan cepat, kelompok ini menjadi alat Rusia untuk menjalankan misi-misi yang tak bisa dilakukan secara terbuka oleh militer negara. Utkin bertindak sebagai komandan lapangan yang merekrut para mantan militer, kriminal, dan sipil yang dilatih untuk bertempur. Di balik layar, Wagner juga mendapat dukungan teknis dan logistik dari Moran dan jaringan lama Slavonic Corps. Banyak tokoh utama dalam ketiga entitas ini yang berasal dari militer dan intelijen Rusia, tanpa latar belakang bisnis atau operasi internasional. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa operasional Wagner Group sebenarnya disusun dan dikendalikan oleh kantor-kantor intelijen dan keamanan negara. Pada Desember 2016,
Nama Utkin mencuat ke publik setelah ia hadir dalam sebuah resepsi kenegaraan di Kremlin bersama sejumlah tokoh militer. Ia difoto bersama Presiden Vladimir Putin. Data intelijen menyebut Utkin kerap melakukan perjalanan bersama pejabat GRU dan terlibat dalam komunikasi yang menunjukkan hubungan langsung dengan negara. Selain Utkin, ada nama lain dalam rantai komando Wagner Group. Orang itu adalah Andrei Troschev, mantan anggota pasukan lintas udara Rusia dan komandan unit reaksi cepat di Garda Nasional. Dia disebut-sebut sebagai manajer operasional Wagner. Troschev adalah figur senior yang bertanggung jawab langsung kepada Utkin dalam rantai komando Wagner. Setelah eksistensinya terbuka ke publik, posisi Utkin di Wagner kemudian digantikan oleh seorang kolonel lain bernama samaran Mazai. Komandan baru inilah yang mulai memimpin operasi Wagner di Afrika. Namun, nama Utkin tetap melekat sebagai pendiri dan komandan pertama. Ia membangun fondasi militer Wagner, mengatur struktur perekrutan, pelatihan, dan taktik lapangan. Dalam sejumlah laporan, ia juga disebut bertanggung jawab atas aksi-aksi brutal di Suriah dan Afrika Tengah. Namun sejauh ini, pemerintah Rusia tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan Wagner sebagai bagian dari militer negara. Dalam struktur Wagner Group, Dmitry Utkin bukanlah satu-satunya figur sentral. Ia bertindak sebagai komandan militer lapangan, tapi ada sosok yang lebih kuat di belakangnya. Dia adalah Yevgeny Prigozhin, pengusaha asal Saint Petersburg yang dikenal sebagai kokinya Putin. Julukan koki Putin ini karena latar belakang bisnisnya di bidang catering untuk istana kepresidenan Rusia. Dialah yang berada di balik pendanaan, logistik, dan jejaring politik Wagner Group. Prigozhin dan Utkin tidak datang dari latar belakang yang sama. Prigozhin adalah mantan narapidana kriminal yang membangun kerajaan bisnis dari sektor makanan, lalu merambah ke sektor media dan keamanan. Utkin sebaliknya, dia adalah seorang militer tulen dengan ideologi ekstrim kanan. Namun perbedaan latar belakang itu justru saling melengkapi. Prigozhin mengurus logistik, koneksi, dan bisnis. Utkin mengurus pelatihan, strategi tempur, dan komando di medan perang. Mereka bekerja dalam pembagian peran yang terstruktur dengan kepentingan yang sama. Dokumen-dokumen investigasi menunjukkan bahwa hubungan Utkin dan Prigozhin bukan hubungan komersial biasa. Diindikasikan Wagner mendapat kontrak langsung dari Kementerian Pertahanan Rusia dalam berbagai operasi, dari Suriah, Ukraina, Mali, hingga Republik Afrika Tengah. Dalam proyek-proyek ini, Prigozhin menjadi pengelola kontrak dan logistik. Sedangkan Utkin, meski tidak pernah muncul di publik, memimpin pasukan di lapangan dan mengkoordinasi operasi bersama jaringan intelijen militer Rusia. Keterlibatan Putin dalam hubungan ini tidak pernah diakui secara terbuka. Namun sejumlah peristiwa mengindikasikan restu politik dari Kremlin. Di kalangan pengamat menilai bahwa ini adalah restu informal bagi Wagner Group, dan mereka bukan sekedar milisi liar, melainkan bagian dari perangkat strategis negara. Wagner bergerak tanpa bendera resmi, tapi dijaga dari balik bayang-bayang kekuasaan negara. Di lapangan, nama Dmitry Utkin tak pernah disebut secara resmi, tapi jejaknya ada di hampir setiap zona konflik yang melibatkan kepentingan militer Rusia, seperti di Ukraina, Suriah, Libya, Sudan, Mali, hingga Republik Afrika Tengah. Dia bukan sekedar instruktur atau perencana taktik. Utkin adalah komandan senyap yang memimpin langsung aksi tempur Wagner di berbagai wilayah. Operasi militer pertama yang menandai kiprah Wagner adalah intervensi di Ukraina Timur pada tahun 2014, terutama di wilayah Donbas. Ketika Rusia menyangkal keterlibatan militernya, Wagner dikerahkan untuk memperkuat pasukan separatis pro-Rusia. Utkin sendiri disebut turun langsung di medan pertempuran dan mengatur taktik gerilya serta operasi penyabotan. Strategi Wagner di Ukraina berfungsi ganda.
memerangi pasukan Ukraina secara fisik, sekaligus memberi ruang bagi Rusia untuk menyangkal keterlibatan negara secara resmi. Setelah Ukraina, panggung selanjutnya adalah Suriah. Pada tahun 2015, ketika Rusia mulai mendukung rezim Bashar al-Assad, pasukan Wagner diterjunkan ke garis depan. Mereka melakukan operasi darat untuk membersihkan kota-kota dari oposisi dan kelompok jihadis. Salah satu insiden paling dikenal terjadi pada Februari 2018. Ketika itu, para tentara bayaran Wagner menyerang markas pasukan Kurdi dan Amerika Serikat di Deir ez-Zor, Suriah. Serangan itu gagal total. Puluhan anggota Wagner tewas dihantam serangan udara Amerika. Rusia bungkam, tidak ada pengakuan, tidak ada pemakaman negara. Utkin disebut ikut mengatur operasi itu dari belakang layar. Di Afrika, Utkin mengembangkan Wagner menjadi kekuatan ekonomi sekaligus militer. Wagner tak hanya berperang, tapi juga menjaga tambang emas, berlian, dan sumber daya alam di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah, Sudan, dan Mali. Di wilayah ini, mereka menjadi alat untuk memperluas pengaruh di tengah kekosongan kekuatan Barat. Dalam banyak kasus, Wagner bertindak brutal, mengeksekusi lawan, bahkan membentuk pasukan lokal untuk dijadikan kaki tangan mereka. Utkin menjadi figur utama yang merancang sistem pelatihan militer bagi tentara Afrika sekaligus membangun jaringan logistik di medan yang ekstrim itu. Meski tidak selalu tampil di depan, nama Dmitry Utkin muncul berulang kali dalam laporan PBB dan dokumen intelijen Barat sebagai arsitek operasi lapangan Wagner Group. Ia membangun taktik perang hybrid, menggabungkan operasi militer, sabotase ekonomi, dan teror psikologis. Pada 23 Agustus tahun 2023, sebuah jet pribadi tipe Embraer Legacy 600 jatuh di wilayah Tver, sekitar 300 km dari Moskow. Pesawat itu terdaftar sebagai milik Yevgeny Prigozhin. Di dalam manifest penerbangan, ada dua nama paling dicari di dunia militer bayangan Rusia. Mereka adalah Prigozhin dan Dmitry Utkin. Dua orang itu bersama 8 orang lainnya tidak ada yang selamat. Insiden ini terjadi hanya 2 bulan setelah Prigozhin memimpin pemberontakan bersenjata singkat terhadap Kementerian Pertahanan Rusia pada Juni 2023. Dalam konvoi bersenjata itu, pasukan Wagner bergerak dari Ukraina menuju Moskow. Mereka menuntut pergantian pemimpin-pemimpin militer Rusia. Konflik internal ini mengguncang stabilitas kekuasaan Kremlin. Meski pemberontakan itu berhasil dibatalkan lewat negosiasi dan Prigozhin diberi pengampunan, ketegangan di lingkaran dalam kekuasaan Rusia tidak benar-benar reda. Kematian Prigozhin dan Utkin hanya mempertebal kecurigaan itu. Banyak pihak yang meyakini bahwa jatuhnya pesawat bukan kecelakaan teknis, melainkan bentuk eksekusi diam-diam oleh negara. Amerika Serikat dan Inggris secara terbuka menyatakan bahwa kemungkinan besar jet itu ditembak atau diledakkan dari dalam. Media sosial yang terkait dengan kelompok tentara bayaran Wagner Group mengatakan pesawat pribadi itu ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Namun Kremlin jelas membantah dan menyebutnya sebagai kecelakaan biasa. Hingga kini hasil investigasi resmi belum jelas. Para analis politik berpendapat bahwa insiden itu mungkin menjadi pesan simbolik dari Presiden Vladimir Putin kepada siapapun yang mencoba melawan atau mengkhianatinya. Pesannya jelas, tidak ada tempat yang aman bagi pembelot, bahkan bagi orang terdekat sekalipun. Pemakaman Utkin berlangsung secara tertutup di kota Grozyachi Kluchi, wilayah Krasnodar, tak jauh dari lokasi pelatihan Wagner. Tidak ada My name is Domino Harvey. You're probably wondering how a girl like me arrived here. I am a bounty hunter.
Kisah ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang model cantik yang menjelma menjadi mesin pembunuh yang menakutkan. Domino Harvey adalah nama seorang wanita cantik bertubuh langsing. Cantik, tapi mematikan. Dan dia bukan perempuan biasa. Dia sangat mahir menggunakan berbagai senjata untuk mendukung pekerjaannya sebagai bounty hunter. Julukan bagi para pemburu hadiah yang mengejar para kriminal. Domino juga memang bukan orang biasa. Dia lahir dari keluarga selebritis. Ayahnya, Laurence Harvey, adalah aktor kawakan terkenal di Hollywood. Sementara ibunya, Pauline Stone, adalah seorang model papan atas. Dia sendiri pernah menjalani profesi sebagai model internasional, tapi kemudian ditinggalkannya. Dia lebih memilih bekerja di dunia yang penuh darah, penuh resiko yang taruhannya nyawa. Tapi akhir hidup Domino juga tragis. Kisah hidupnya yang dramatis dan tragis ini belakangan diangkat ke layar lebar oleh Hollywood. Film berjudul sama dengan namanya itu dibintangi oleh aktris Keira Knightley. Di kehidupan nyata, Domino benar-benar ditakuti para kriminal di Los Angeles. Kepala mereka yang harganya ribuan dolar bagi Domino adalah sumber mata pencaharian. Dia rela melepas profesinya sebagai model demi untuk menjadi seorang bounty hunter. Perempuan yang memilih jalan hidup sebagai bounty hunter bisa dihitung dengan jari. Profesi ini sangat keras dan berbahaya. Bounty hunter atau pemburu hadiah bukan istilah fiksi dari film koboi. Di Amerika, profesi ini benar-benar ada dan diakui secara hukum di beberapa negara bagian. Tugasnya sederhana. Mereka mencari dan menangkap para buronan, lalu menyerahkannya ke penegak hukum. Imbalannya berupa uang tunai yang nilainya bisa mencapai puluhan ribu dolar tergantung berat kasusnya. Biasanya mereka dibayar oleh perusahaan penjamin atau bail bondsman. Sebagai bounty hunter, Domino Harvey diperkirakan bisa menghasilkan uang sebesar 150.000 dolar hingga 250.000 dolar per tahun, tergantung jumlah dan tingkat kesulitan yang dia tangani. Ia dikenal memburu buronan kelas berat dengan imbalan per kepala mulai dari 10.000 hingga 30.000 US dollar. Tidak seperti polisi, bounty hunter bekerja tanpa seragam dan tanpa kewenangan resmi dari negara. Mereka tidak punya hak menyita barang atau menggeledah rumah tanpa izin. Tapi dalam prakteknya, banyak dari mereka yang bergerak di luar garis hukum, menyamar, menyusup, bahkan tak segan menggunakan kekerasan. Bounty hunter mayoritas isinya pria-pria mantan tentara atau polisi yang sudah biasa hidup berdampingan dengan kekerasan. Mereka bekerja di lorong-lorong gelap kota, mengejar para penjahat bersenjata, dan seringkali harus bertaruh nyawa. Tidak ada yang membayangkan sosok seorang perempuan, apalagi mantan model seperti Domino, akan berani menjalani profesi ini. Domino bertubuh kecil, wajahnya halus, tapi reputasinya membuat banyak buronan lebih memilih menyerah ketimbang berhadapan langsung dengannya. Di antara sesama bounty hunter, nama Domino cukup disegani karena kecakapannya menangkap para bandit yang diburunya. Domino lahir di London pada 7 Agustus tahun 1969. Ayahnya, Laurence Harvey, adalah aktor terkenal era 60-an yang pernah bermain film di The Manchurian Candidate. Ibunya, Pauline Stone, mantan model ternama yang kerap muncul di sampul majalah mode di Inggris. Domino tumbuh di lingkungan kelas atas. Dia bersekolah di sekolah swasta elit, dia ikut pesta-pesta sosialita, dan dia punya koneksi ke kalangan industri hiburan. Tapi sejak kecil, ia merasa tidak cocok berada di dunia gemerlap itu. Saat ayahnya meninggal karena kanker, Domino masih sangat kecil. Ibunya kemudian menikah lagi dan membawa Domino ke Amerika. Disinilah arah hidupnya mulai berubah. Ia tumbuh menjadi remaja yang rebel, pemberontak, dan Domino senang mendengarkan musik-musik keras, bergaul dengan komunitas punk,
dan mulai menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang dianggap liar. Dunia mode yang sempat dijajakinya tidak bertahan lama. Ia tidak tahan dengan aturan tubuh ideal, kamera, dan kepalsuan di dunia fashion itu. Domino pernah masuk sekolah seni bela diri. Lalu dia sempat mendaftar menjadi petugas pemadam kebakaran, tapi gagal. Ia juga pernah bekerja sebagai penjaga keamanan dan satpam di sebuah klub malam. Pekerjaan-pekerjaan itu menguatkan instingnya. Tak lama setelah itu, ia dikenalkan pada dunia bounty hunter oleh seorang kenalan di Los Angeles. Itu adalah momen yang mengubah seluruh arah hidupnya. Ia kemudian masuk pelatihan dan bergabung dengan tim kecil yang biasa memburu buronan kelas menengah atas. Di antara rekan-rekannya, Domino cepat dikenal karena keberanian dan kecepatannya mengambil keputusan. Di antara rekan-rekannya, Domino terkenal pintar menyamar. Mulai dari pencandu narkoba sampai pura-pura menjadi PSK sering dilakoninya. Dia beroperasi di Los Angeles. Domino bekerja di bawah jaringan bail bondsman, agen penjamin uang jaminan yang menyewa orang untuk menangkap buronan yang mangkir dari sidang. Domino masuk melalui jalur belakang. Dia dilatih langsung di lapangan. Ia belajar membaca pola gerak target, melacak buronan, hingga menggunakan senjata api. Meski dikenal sebagai sosok yang pendiam dan keras kepala, tapi Domino nyaris selalu berhasil mengejar buruannya. Ia tidak takut menyusup ke wilayah yang bahkan polisi pun segan memijakan kaki di sana. Suatu malam, ia menyamar sebagai PSK untuk masuk ke apartemen seorang pengedar narkoba. Ia menunggu lelaki itu terlelap, lalu mengikat tangannya dengan kabel dan menyeretnya menuruni tangga. Domino kerap mengambil pekerjaan yang ditolak oleh koleganya yang lain. Ia tahu kapan harus masuk dan kapan harus berhenti. Namun, bekerja di luar sistem membuatnya kerap melewati batas. Beberapa tindakannya dipertanyakan, termasuk dugaan penggunaan kekerasan yang berlebihan saat penangkapan para buronan. Tapi karena dia bukan aparat negara, jarang ada proses hukum yang menyentuhnya. Dalam dunia bounty hunter, selama target bisa dibawa hidup-hidup, soal cara penangkapan dianggap urusan belakangan. Domino hidup dengan aturan itu. Di balik keberhasilannya menjadi pemburu hadiah, ternyata Domino menyimpan tekanan batin. Ia sulit tidur, paranoid, dan selalu membawa senjata kemana-mana. Dia mulai mengandalkan narkoba untuk meredam kecemasan yang menghantuinya. Kadang ia tidur di dalam mobil karena merasa tidak aman berada di rumahnya sendiri. Tak banyak yang tahu bahwa kecanduan Domino pada narkoba sudah dimulai bahkan sebelum ia menjadi bounty hunter. Saat remaja, ia pernah dikirim ke sekolah khusus di Inggris karena ketahuan menggunakan obat penenang. Setelah pindah ke Amerika, ia sempat masuk rehabilitasi, tapi itu tidak pernah tuntas. Lingkungan punk rock yang ia masuki memperkenalkannya pada banyak jenis zat yang membuatnya merasa bebas dari tekanan. Kecanduan itu sempat mereda saat awal-awal ia bekerja sebagai bounty hunter. Adrenalin pemburuan para penjahat nampaknya bisa menggantikan ketergantungannya dari efek narkoba. Tapi setelah beberapa tahun bekerja di lapangan, fisiknya lelah. Pikirannya terus tegang dan hidupnya tak pernah jauh dari kekerasan. Dalam situasi seperti itu, Domino mulai kembali memakai obat penenang untuk tidur dan mengurangi rasa cemasnya. Lambat laun, ia kembali terjerumus lebih dalam. Bahkan dia sering menggunakan narkoba sebelum menjalankan misinya. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauh, dan Domino tidak peduli. Pada tahun 2003, ia ditangkap atas kepemilikan narkoba. Kasus ini mencoreng namanya dan membuat jaringan bail bondsman mulai ragu untuk mempercayakan misi kepadanya. Ia dikenai tahanan rumah dan kehidupannya makin tertutup. Domino juga mulai jarang muncul di lapangan. Di dalam rumahnya di West Hollywood, ia lebih memilih sendiri. Semakin hari, dia semakin merasa kesepian. Ironisnya, justru saat hidupnya mulai tak terkendali, Hollywood datang membawa tawaran.
Sutradara Tony Scott ingin mengangkat kisah hidupnya ke layar lebar. Domino sendiri sempat terlibat dalam pengembangan film itu dan dia memberikan banyak catatan pribadi soal karakter dirinya. Ia berharap film ini bisa menjadi cara untuk memperbaiki citra dan memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi tubuhnya keburu menyerah. Domino Harvey meninggal dunia pada 27 Juni 2005 karena overdosis fentanyl. Ia ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandinya. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa bulan sebelum film Domino resmi dirilis. Tidak ada pemakaman yang besar, tidak ada karangan bunga dari kalangan selebritas, yang ada hanya berita singkat di beberapa media. Domino pergi seperti cara ia hidup, sunyi. Malam 26 November 1989, sebuah pesawat angkut militer Prancis mendarat diam-diam di Bandara Internasional Prince Said Ibrahim di Komoro. Pesawat itu membawa sekitar 500 pasukan khusus dari unit infanteri para marinir Prancis. Tak butuh waktu lama, mereka segera menyebar, bergerak cepat menuju kompleks tempat tinggal Bob Denard. Operasi malam itu diberi nama Sandi Azale. Ini adalah operasi rahasia yang hanya diketahui para elit tertinggi militer Prancis. Pasukan Prancis itu menyerbu dengan taktis, tidak menimbulkan pertempuran besar, tapi cukup cepat untuk mematahkan perlawanan kecil dari para pengawal pribadi Bob. Tak sampai subuh, pria yang pernah disebut sebagai penguasa bayangan negara Komoro itu ditangkap hidup-hidup. Lalu siapa sebenarnya lelaki yang ditangkap oleh pasukan khusus Prancis itu? Bob Denard adalah legenda tentara bayaran. Ia telah berada di Afrika selama 30 tahun, mendirikan kerajaan tentara bayaran yang sangat berkuasa, membunuh 4 presiden Afrika, dan menggulingkan lebih dari selusin rezim di Afrika. Selain itu, ia juga menikahi 6 istri cantik, termasuk seorang istri lokal dari Afrika. Belakangan, dia menjadi mu'alaf ketika menikah di Afrika. Setelah mu'alaf, dia memakai nama Said Mustafa Majo. Ketika disergap, Bob Denard yang saat itu berusia 60 tahun sedang berada di rumahnya bersama beberapa loyalisnya. Ia tidak menduga sama sekali serangan akan datang dari negaranya sendiri. Negara yang selama ini diam-diam mendukung kelakuannya menjajah Afrika. Para pemimpin Afrika yang anti Prancis sudah pasti akan dikudeta oleh serdadu bayaran pimpinan Bob. Begitu ditangkap, Bob Denard langsung diterbangkan ke Prancis dengan pengawalan ketat, seperti tahanan perang. Pemerintah Prancis menyatakan tindakan itu sebagai intervensi untuk menstabilkan kawasan. Tapi banyak yang menilai itu adalah cara Prancis untuk cuci tangan setelah bertahun-tahun membiarkan Denard bermain di wilayah abu-abu kekuasaan di Afrika. Presiden Komoro, Said Mohamed Johar, yang sebelumnya dilindungi oleh Bob Denard, ikut diamankan dan ditempatkan di bawah perlindungan Prancis. Insiden ini menandai akhir kekuasaan Bob di Komoro, negara kepulauan kecil yang telah ia jadikan ladang bisnis dan arena politik pribadi sejak tahun 1978. Dengan pasukan kecil yang terlatih, Bob selama bertahun-tahun mengatur pemerintahan, membentuk milisi lokal, dan bahkan menikah dengan perempuan Komoro untuk menguatkan posisinya secara sosial. Operasi Azale adalah peringatan bahwa tentara bayaran yang paling berjasa sekalipun bisa dieliminasi jika sudah terlalu mandiri. Kejadian ini adalah titik balik dalam kehidupan Bob.
Setelah dikeluarkan dari Komoro, reputasinya di dunia tentara bayaran anjlok. Ia sempat ditahan dan diadili, meski sebagian besar tuduhan terhadapnya tidak terbukti secara hukum. Tapi ini bukan akhir karir Bob. 6 tahun kemudian, dia kembali. Pada tahun 1995, Bob Denard kembali memimpin kudeta di Komoro. Ia mendarat bersama 33 tentara bayaran dan dalam hitungan jam berhasil mengambil alih kembali kekuasaan. Ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pemerintah Prancis sendiri. Nama aslinya Gilbert Bourgeois. Dia lahir pada 7 April 1929 di sebuah desa kecil di wilayah barat daya Prancis. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang konservatif di masa ketika Prancis baru saja keluar dari trauma Perang Dunia Pertama. Ketika remaja, Bob sempat bercita-cita menjadi pelaut. Namun arah hidupnya berubah ketika ia memutuskan masuk dinas militer pada akhir dekade 1940-an. Di tengah ketegangan kolonial Prancis dengan wilayah-wilayah jajahannya di Afrika dan Asia. Karir militernya dimulai di Angkatan Laut Prancis, di mana ia bertugas selama Perang Indochina. Ia kemudian ditugaskan ke Maroko dan Aljazair, dua wilayah yang menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme Prancis. Disinilah dia melihat langsung betapa brutal dan kompleksnya konflik kolonial. Ia belajar banyak tentang perang gerilya, kontra-insurgensi, serta pentingnya membangun jaringan loyalis di dalam komunitas lokal. Tapi karir militernya terhenti mendadak setelah ia dihukum penjara karena terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Prancis Pierre Mendès France pada tahun 1954. Setelah keluar dari penjara, Bob tidak kembali ke militer resmi. Dia bergabung dengan dunia militer bayaran, bidang yang saat itu sedang berkembang pesat seiring gelombang dekolonialisasi di Afrika. Bob menjadi bagian dari kelompok-kelompok paramiliter bayaran yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan intelijen swasta. Dan seringkali dia bekerja dengan restu tidak langsung dari pemerintah Prancis. Peran barunya tidak resmi, tidak berbendera, tapi sangat nyata dalam konflik bersenjata. Selama dekade 1960-an, Bob Denard aktif dalam berbagai operasi militer di Afrika. Ia pernah bertempur di Katanga saat wilayah itu mencoba memisahkan diri dari Kongo. Ia juga terlibat dalam pemberontakan di Angola, Nigeria, dan Rhodesia. Sejak saat itu, reputasinya mulai dibangun. Pasukannya sangat efektif di medan perang. Kemampuannya merekrut dan melatih pasukan lokal serta kesediaannya mengambil pekerjaan yang tidak disentuh tentara reguler membuat reputasinya semakin bersinar. Ia mulai dikenal sebagai tentara bayaran yang paling efektif dan paling setia kepada uang. Menjelang akhir tahun 70-an, Bob Denard sudah menjadi nama besar di jaringan tentara bayaran berbahasa Prancis. Ia punya koneksi dengan elit politik kanan Prancis, beberapa bekas kolonel angkatan laut, dan tokoh-tokoh intelijen yang beroperasi di Afrika. Ketika krisis politik melanda negara kecil Komoro pada tahun 1978, Bob datang, siap menjalankan misi menggulingkan rezim dengan cara-cara yang tak mungkin dilakukan secara resmi oleh negara. Bob memimpin operasi militer kecil namun efektif untuk menggulingkan Presiden Komoro saat itu, Ali Soili. Ali dikenal sebagai pemimpin progresif yang anti-barat dan mencoba memisahkan diri dari pengaruh Prancis. Kudeta berlangsung cepat. Bob bersama sekitar 50 tentara bayaran yang sebagian besar veteran perang dari Prancis dan Afrika mendarat diam-diam di pulau utama dan bergerak menuju istana presiden. Ali ditangkap dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas dengan penyebab kematian yang hingga kini belum pernah diungkap secara transparan. Setelah kudeta, Bob mengangkat kembali Ahmed Abdallah, mantan presiden Komoro yang pro-Prancis. Kemenangan itu menjadi awal dari pengaruh Bob di Komoro. Ia tidak meninggalkan negara itu, justru menetap dan membentuk satuan elit yang disebut Garde Presidente. Pasukan ini secara resmi bertugas melindungi presiden, namun secara prakteknya tunduk langsung kepada Bob. Bob melatih dan membiayai pasukan ini sendiri.
Dia juga menempatkan orang-orang loyalnya dalam posisi-posisi strategis di militer, kepolisian, dan administrasi sipil. Dalam beberapa bulan, ia telah membangun struktur kekuasaan paralel yang beroperasi di luar kontrol resmi negara itu. Meski dia memiliki pangkat resmi kolonel di Angkatan Bersenjata Komoro, tapi sejatinya dia adalah presidennya. Selain mengendalikan institusi keamanan, Bob juga membangun pengaruh sosial. Ia masuk Islam, mengganti namanya menjadi Said Mustafa Mahjoub, dan menikah dengan perempuan lokal. Ini bukan langkah simbolik, dia melakukannya dengan strategi politik untuk menciptakan legitimasi di mata penduduk setempat. Bob memposisikan dirinya sebagai pelindung stabilitas nasional. Bahkan sebenarnya dialah penguasa de facto negara tersebut. Tidak ada keputusan penting yang bisa dijalankan presiden tanpa izin dari dirinya. Selama lebih dari 1 dekade, Komoro menjadi semacam negara satelit pribadi bagi Bob. Ia mengatur akses ke anggaran negara, mengontrol perdagangan legal maupun ilegal, dan memastikan siapapun yang menentangnya akan disingkirkan. Ketika Presiden Abdallah mulai berusaha mengambil alih kendali penuh di akhir tahun 80-an, situasi berubah. Abdallah ditemukan tewas tertembak pada tahun 1989. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Banyak pihak yang menduga Bob terlibat, meskipun ia selalu membantah. Tak lama setelahnya, Prancis memutuskan untuk turun tangan dan mengakhiri rezim tentara bayaran yang telah mereka toleransi selama bertahun-tahun. Dan mulailah Operasi Azale pertama dilakukan. Bob ditangkap oleh sedikitnya 500 tentara marinir Prancis. Selama lebih dari 3 dekade, Bob Denard aktif dalam berbagai konflik di Afrika. Ini memposisikan dirinya menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam jaringan tentara bayaran pasca kolonial. Ia terlibat langsung dalam operasi militer di setidaknya 6 negara: Kongo, Nigeria, Angola, Benin, Zimbabwe, dan Komoro. Setiap kali masuk ke suatu negara, Bob tidak hanya datang dengan senjata, tapi dia juga membawa informasi intelijen, logistik, dan hubungan politik yang memungkinkan dirinya menanamkan pengaruh lebih dalam dari sekedar bertempur. Banyak kalangan menyebutnya bukan sekedar tentara bayaran, tapi juga operator politik. Di Kongo pada tahun 64, Bob bergabung dalam operasi untuk memadamkan pemberontakan Simba yang anti-barat. Bekerja untuk pemerintahan Mobutu Sese Seko, ia memimpin unit kecil yang sangat efektif dan dikenal brutal. Di Nigeria, dia disebut-sebut sebagai salah satu pemasok senjata ke Biafra selama Perang Saudara, meskipun keterlibatannya tak pernah dikonfirmasi secara resmi. Di Benin tahun 1977, dia memimpin percobaan kudeta terhadap Presiden Mathieu Kérékou, namun gagal. Meskipun demikian, insiden itu cukup menunjukkan bahwa ia punya jaringan dan keberanian untuk menyerang kepala negara yang sedang berkuasa. Yang membuat negara-negara Afrika takut kepada Bob bukan hanya kekuatannya di lapangan, tapi karena ia dianggap mewakili kekuasaan yang lebih besar di balik layar, yakni Prancis. Bob sering beroperasi dengan perlindungan politik informal dari jaringan intelijen Prancis, terutama dari kelompok Francafrique yang ingin menjaga bekas jajahan tetap berada di bawah pengaruh Prancis. Kehadiran Bob di sebuah negara sering dianggap sebagai sinyal bahwa Prancis sedang mengirimkan pesan peringatan. Bahkan ketika pemerintah Prancis membantah terlibat, jejak dukungan logistik dan finansial kepada kelompok Bob tetap terlihat. Selain kekuatan militer, Bob juga memiliki strategi sosial politik yang membuatnya sulit digoyang. Ia piawai membangun aliansi lokal, menyuap elit militer, dan membentuk pasukan paramiliter yang loyal kepadanya, bukan kepada negara. Dalam banyak kasus, dia menciptakan sistem perlindungan mirip mafia. Selama penguasa mengikuti arahannya, stabilitas dijamin. Namun, begitu ada upaya untuk mandiri,
kekacauan bisa muncul. Dengan kombinasi pengaruh militer, dukungan intelijen, dan ketergantungan politik negara-negara kecil, Bob menjelma menjadi aktor yang lebih ditakuti daripada presiden. Kudeta tahun 1989 bukan akhir dari kiprah Bob Denard di Komoro. Meski ditangkap oleh pasukan elit Prancis lewat Operasi Azale dan diterbangkan ke luar negeri, Bob tidak benar-benar dihukum. Ia memang sempat ditahan di Paris. Tapi tuduhan terhadapnya mengambang karena sebagian besar aksinya dilakukan di luar yurisdiksi hukum nasional. Dalam beberapa bulan saja, Bob sudah kembali hidup bebas. 6 tahun kemudian, pada tahun 1995, Bob Denard kembali memimpin kudeta di Komoro. Ia mendarat bersama 33 orang tentara bayaran dan dalam hitungan jam berhasil mengambil alih kembali kekuasaan di sana. Ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pemerintah Prancis sendiri. Bob ternyata masih punya jaringan kuat, baik di militer Komoro maupun di kalangan kanan konservatif Prancis. Mereka membutuhkan Bob dan melihatnya sebagai alat untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun situasi politik global sudah berubah. Prancis berada di bawah tekanan internasional untuk mengakhiri praktek lama mereka dalam mendukung aktor-aktor bayangan di Afrika. Kali ini, pemerintah tidak memberi ruang. Dalam waktu singkat, Prancis melancarkan Operasi Azale II. Mereka mengirim lebih dari 600 pasukan dan menangkap Bob Denard untuk kedua kalinya. Kali ini, karirnya benar-benar tamat. Bob diadili secara terbuka meski kembali dibebaskan karena kurang bukti. Setelah itu, Bob Denard tidak pernah lagi kembali ke medan konflik. Usianya menua, kesehatannya menurun, dan ia mulai menderita Alzheimer. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Paris dan meninggal tahun 2007 dalam usia 78 tahun. Bob Denard memang tidak pernah menjadi kepala negara, tapi ia pernah menggulingkan beberapa presiden, menciptakan pasukan sendiri, dan mengatur negara dari balik layar. Warisannya adalah jejak kelam bagaimana satu orang dengan koneksi dan senjata bisa mengacak-acak peta kekuasaan Afrika selama lebih dari 3 dekade. Malam itu, 7 Maret tahun 2004, sebuah pesawat kargo tua mendarat di Bandara Harare, ibu kota Zimbabwe. Di dalamnya duduk sekitar 60 pria berpakaian sipil. Sebagian besar mereka adalah mantan tentara dari Afrika Selatan. Mereka nampak sangat tenang, tapi penuh percaya diri. Di kursi paling depan duduk seorang pria Inggris bernama Simon Mann. Ia bukan orang sembarangan. Dia adalah mantan pasukan khusus Special Air Service Inggris yang pernah bertugas di berbagai medan tempur. Malam itu, ia datang bukan untuk perang terbuka, tapi untuk memulai sebuah operasi rahasia, kudeta pemerintahan di Equatorial Guinea. Equatorial Guinea sendiri merupakan negara kecil di Afrika Tengah bagian barat dan kerap menjadi tempat persinggahan para pereli padang pasir. Kendati kecil, Guinea tanahnya cukup subur dan berhutan lebat. Penghasilan terbesar dari negara yang dipimpin oleh Presiden Teodoro Obiang ini adalah minyak bumi. Sebanyak 10% kebutuhan cadangan minyak dunia bahkan diambil dari negara ini. Para tentara bayaran ini menyusun rencana nampak rapi.
Setelah mengambil senjata di Zimbabwe, mereka akan terbang ke Equatorial Guinea, negara kecil di Afrika itu. Lalu mereka akan menggulingkan Presiden Teodoro Obiang dan memasang orang bayaran sebagai pengganti sang presiden. Jika rencana ini berhasil, Simon Man dan para pendukungnya akan mendapat hadiah besar, yakni konsesi tambang dan minyak bernilai jutaan dolar. Semua disiapkan diam-diam, lengkap dengan logistik, senjata, dan dana dari sejumlah pengusaha yang ikut mendanai misi ini. Tapi tak lama setelah pesawat mendarat, puluhan tentara Zimbabwe mengepung landasan. Simon Man dan anak buahnya langsung ditangkap sebelum sempat mengambil senjata. Kudeta yang direncanakan selama berbulan-bulan itu gagal dalam hitungan menit. Simon Man diborgol dan dibawa ke tahanan. Ia divonis bersalah karena mencoba membeli senjata secara ilegal. Setelah dipenjara di Zimbabwe, ia kemudian diekstradisi ke Equatorial Guinea. Di sana, ia dikurung di penjara yang terkenal sangat kejam, Black Beach Prison namanya. Simon Man yang dulu berperang untuk negaranya, kini terjebak dalam permainan yang ia buat sendiri. Kudeta yang ia sebut sebagai urusan bisnis itu justru menjatuhkannya ke titik terendah. Tapi ini bukan awal mula kisahnya. Sebelum dikenal sebagai tentara bayaran, Man adalah bagian dari militer elit Inggris. Lalu bagaimana seorang prajurit terlatih bisa berubah menjadi pemain utama dan bahkan menjadi CEO dalam jaringan perang dan tambang di Afrika? Sebelum namanya mencuat dalam skandal kudeta di Equatorial Guinea, Simon Man sudah lebih dulu dikenal di lingkaran eksklusif dunia militer bayaran. Ia bukan sekedar mantan tentara, tapi juga salah satu otak pendiri eksekutif Outcomes, yakni perusahaan militer swasta asal Afrika Selatan yang banyak dipercaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata di benua Afrika itu. Di masa ketika negara-negara gagal menjaga stabilitasnya, Man dan pasukan bayarannya justru hadir membawa ketertiban, tentu dengan imbalan yang sangat besar. Salah satu operasi yang paling sukses yang ia pimpin terjadi di Angola pada tahun 1990-an. Ketika pemberontak UNITA semakin mengancam pemerintahan yang sah, tentara bayaran Simon Man dengan bendera eksekutif Outcomes datang, dan dalam hitungan bulan mereka berhasil memukul mundur pemberontak dari wilayah kaya akan minyak dan berlian. Setelah itu di tahun 1995, Simon Man membawa pasukan bayarannya ke Sierra Leone, di mana ketika itu pemerintah Sierra Leone hampir jatuh ke tangan milisi pemberontak bernama Revolutionary United Front. Hanya dalam beberapa minggu, Man merebut kembali tambang berlian yang sempat dikuasai pemberontak. Sekaligus, dia juga melatih pasukan lokal agar mampu untuk bertahan dari serangan para pemberontak. Lelaki bernama lengkap Simon Francis Man ini lahir pada 26 Juni 1952 di Inggris. Dia lahir dari keluarga yang sangat terpandang. Ayahnya, George Man, adalah mantan anggota parlemen dari Partai Konservatif dan juga direktur di perusahaan rekaman EMI. Kakeknya, Sir Edward Man, pernah menjabat sebagai pimpinan di Shell Oil, sebuah perusahaan minyak raksasa dunia. Latar belakang ini menempatkan Simon dalam lingkaran elit Inggris sejak kecil. Akses terhadap pendidikan terbaik dan pergaulan kelas atas sudah ada di depannya sejak lahir. Simon bersekolah di Eton College, salah satu sekolah paling bergengsi di Inggris yang juga melahirkan banyak perdana menteri dan bangsawan. Setelah lulus, dia sekolah di pendidikan militer di Royal Military Academy Sandhurst, tempat para calon perwira dilatih keras untuk masuk angkatan bersenjata. Selanjutnya Simon bergabung dengan Scotland Guard, lalu dia lolos seleksi masuk Special Air Force, pasukan paling elit di Angkatan Darat Inggris yang pernah menjadi inspirasi pasukan khusus dunia, termasuk Kopassus. Simon ditugaskan ke berbagai wilayah konflik, termasuk di Oman dan Irlandia Utara, di mana ia bertugas dalam operasi-operasi rahasia pada era Perang Dingin. Tahun 1985, Simon keluar dari militer dengan pangkat letnan. Lalu dia sempat bekerja di sektor perbankan dan teknologi informasi.
tapi kehidupannya tak pernah jauh dari dunia militer. Simon kemudian mulai aktif lewat jalur yang berbeda. Dia bergabung dengan Executive Outcomes, sebuah perusahaan militer swasta asal Afrika Selatan yang menyediakan pasukan tempur untuk konflik bersenjata. Kemudian bersama rekan sesama veteran, ia ikut mendirikan Sandline International, sebuah perusahaan tentara bayaran yang beroperasi secara global. Dari sinilah Simon berubah dari prajurit negara menjadi pemain dalam industri perang privat. Sebagai pemimpin militer bayaran, Simon tidak hanya turun ke lapangan, tapi dia juga merancang strategi, menjalin kontrak rahasia, dan membangun jaringan dengan para pengusaha serta politisi. Simon menjadi simbol dari fenomena baru ketika perang tidak lagi dikelola oleh negara tapi bisa dibeli oleh pihak swasta. Pengalamannya di medan tempur ditambah jaringan elit dari masa mudanya menjadikan Simon sebagai tokoh kunci dalam bisnis konflik bersenjata di Afrika. Petualangannya dalam kudeta Ekuatorial Guinea hanyalah puncak dari jejak panjangnya di dunia yang gelap dan nyaris tanpa hukum itu. Karirnya sebagai tentara bayaran benar-benar menanjak ketika ia mulai mengatur sendiri operasi militer untuk menjatuhkan rezim atau menjaga kepentingan perusahaan-perusahaan asing. Tapi ambisinya juga semakin besar. Ia tidak hanya jadi pelaku, tapi juga menjadi pengatur. Disinilah peran Simon berubah dari mantan tentara menjadi aktor politik bayangan di Afrika yang mengatur siapa yang bisa berkuasa demi kontrak tambang bernilai jutaan dolar. Di luar operasi perang terbuka, Simon juga menjalankan misi-misi keamanan untuk perusahaan-perusahaan tambang dan energi yang beroperasi di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Zaire dan bagian-bagian lain Afrika Selatan. Ia menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan kekuatan senjata. Dia menciptakan model keamanan privat yang jauh lebih efektif daripada aparat negara. Operasi-operasi inilah yang kemudian menjadikannya sebagai aktor penting dalam percaturan kekuasaan dan uang di Afrika pada era tahun 90-an. Sebelum sebagai bekas tentara bayaran, tapi juga sebagai dalang kudeta yang gagal yang melibatkan jaringan internasional. Di sisi lain, pemerintah Ekuatorial Guinea menggunakan momen ini untuk menguatkan cengkraman kekuasaan. Mereka menangkap sejumlah orang dalam negeri yang dituduh terlibat dan mengeluarkan surat penangkapan internasional untuk tokoh-tokoh seperti Severo Moto. Obiang, sang presiden, mengklaim bahwa negaranya hampir dijual kepada kepentingan asing. Simon Man sendiri dijatuhi hukuman penjara di Zimbabwe, tapi kasusnya tidak berhenti di sana. Pemerintah Ekuatorial Guinea menuntut ekstradisi. Setelah perundingan panjang dan tekanan dari berbagai pihak, Simon akhirnya dikirim ke negara yang seharusnya ia gulingkan. Di sana, ia menghadapi tuntutan yang lebih berat, yakni makar, spionase, dan terorisme. Namun jelas Simon bukan orang biasa. Di dalam penjara, dia menulis, berkomunikasi dengan dunia luar, dan perlahan membangun narasi pembelaan. Ia mengaku bersalah, tapi juga menyebut dirinya hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Nama-nama besar ikut disebut, pengusaha, pejabat, dan bahkan politisi dari negara barat. Tahun 2009, dia diberikan gerasi oleh Presiden Obiang dan dibebaskan. Tapi reputasinya tidak pernah benar-benar pulih. Dari tentara elit hingga narapidana politik, Simon menjadi simbol betapa dunia bayangan antara bisnis dan perang bisa menjebak siapa saja. Operasi kudeta di Ekuatorial Guinea itu yang transitnya melalui Zimbabwe diyakini dijalankan atas dukungan dan pesanan sejumlah pihak kaya dan berpengaruh dari Inggris. Banyak nama besar yang kerap disebut di balik pembiayaan operasi ini, termasuk tokoh-tokoh dunia bisnis dan intelijen yang memiliki kepentingan besar terhadap ladang minyak di Ekuatorial Guinea. Salah satu tokoh yang paling disorot adalah Mark Thatcher, putra dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Ia diduga orang yang mendanai Simon Man untuk menguasai Ekuatorial Guinea, meskipun ia selalu menyangkal mengetahui detail operasi tersebut.
Anak Margaret Thatcher ini kemudian ditangkap dan didenda di Afrika Selatan karena perannya terkait pembiayaan operasi itu. Di luar itu, banyak analis menyebut bahwa sejumlah investor minyak dan ex-personel intelijen Inggris, termasuk beberapa ex-MI6, terlibat dalam penyusunan rencana ini. Mereka ingin menggulingkan Presiden Teodoro Obiang dan menggantikannya dengan Severo Moto, tokoh oposisi yang tinggal di pengasingan di Spanyol. Kabarnya, Severo menjanjikan akan memberi eksplorasi minyak begitu ia berkuasa. Kesimpulannya, meskipun secara teknis Simon Man lah yang memimpin di lapangan, tapi operasi ini sejatinya dibiayai dan diarahkan oleh jaringan elit. Mereka mengincar kekayaan minyak Ekuatorial Guinea. Sebelum diberi grasi oleh Presiden Obiang, ia dijatuhi vonis 34 tahun penjara. Tapi hanya 15 bulan yang dijalaninya. Pembebasannya bukan karena pengampunan biasa. Kabarnya ini adalah hasil dari manuver politik dan diplomatik kelas tinggi pemerintahan Inggris. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 2009, Simon Man perlahan menghilang dari sorotan dunia. Ia tidak lagi aktif dalam operasi militer, tapi reputasinya sudah terlanjur tercatat dalam sejarah sebagai pionir tentara bayaran era modern. Simon dianggap sebagai pionir yang berhasil membuka jalan bagi munculnya perusahaan-perusahaan militer swasta yang kini menjadi bagian dari landscape konflik global. Nama-nama seperti Blackwater dan Wagner Group muncul setelahnya. Tapi fondasi dan model awalnya banyak meniru struktur yang dirintis oleh Simon dan Executive Outcomes miliknya. Simon sempat muncul dalam beberapa wawancara dengan media besar seperti BBC dan Channel 4. Bahkan dia menulis buku berjudul Cry Havoc yang merinci kisahnya sebagai tentara bayaran dan kegagalan kudeta di Guinea. Namun setelah itu, Simon lebih banyak menyepi. Sesekali dia muncul sebagai pembicara dalam forum-forum militer dan keamanan privat. Beberapa laporan menyebut dia pernah menjadi konsultan keamanan namun dalam lingkup yang terbatas. Pada 8 Mei 2025, tersiar berita bahwa Simon Man, mantan tentara bayaran dan mantan perwira Special Air Service Inggris ini meninggal dunia akibat serangan jantung saat sedang berolahraga di gym di London.